Ketemu lagi dengan saya, Diki Johansa. Eh, Kali ini kita akan ketemu dengan mata kuliah keuangan bisnis, ya, dan kita akan membahas tentang semua aspek tentang keuangan. Yang pertama kita akan deskripsinya, lebih ke menyajikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, baik itu perusahaan atau maupun organisasi, terutama dalam raising of fund maupun allocation of fund. Jadi nanti bagaimana kita merencanakan, menentukan sampai penganggaran dalam sebuah dana itu sendiri. Oke, tujuan pembelajarannya nanti kita akan, peserta didik harus bisa merencanakan, harus bisa mengendalikan, controlling, ya, harus bisa menyusun dan menganalisis laporan keuangan secara praktis. Nah, kali ini di keuangan bisnis ini kita hanya menggunakan model-model dalam aspek keuangan saja. Dan nanti level selanjutnya, di level tingkat selanjutnya di ALK ini kita akan membahas lebih ke analisisnya. Kalau ini lebih ke metode-metodenya, pengenalan dari rumus-rumus dalam sisi aspek keuangan secara praktis. Nah, metode pengajarannya nanti lebih menitik beratkan pada aktivitas peserta didik melalui pengerjaan tugas, presentasi, analisis, baik secara individual maupun kelompok. Oke, dan ini ada bahan-bahan bacaan yang teman-teman bisa baca tentang manajemen keuangan, ada tentang dari Ekonisia, ada nanti dari PT Asia Grafindo juga mengenai tentang istilah-istilah keuangan. Terus ada juga istilah nanti pengantar modal, terus ada tentang standar akuntansi, dan nanti anymore, banyak sekali mengenai bahan-bahan referensi yang teman-teman bisa pelajari nanti di mata kuliah ini. Oke, ini adalah aspek penilaiannya atau course of assessment-nya yang teman-teman harus perhatikan. Ini pertemuan pertama adalah lebih ke introduction, ya, lebih ke pengenalan, tidak langsung belajar. Nanti kita akan sesi masuk ke selanjutnya, ke sesi pertemuan yang kedua. Kita akan mulai masuk mengenai dan pengenalan tentang introduction, tentang financing. Tapi kali ini kita akan hanya pengenalan, dan saya akan menunjukkan nanti kita bahas tentang penilaian dulu, baru setelah ini kita akan bahas tentang rencana pembelajaran selama 1 semester. Oke, ini yang teman-teman harus perhatikan dalam aspek penilaian atau value of flags. Yang pertama adalah teman-teman nanti bobot dari nilai untuk UTS sebesar 35%, untuk UAS itu 35%, untuk tugas atau dati itu 20%, dan pasti presensi atau kehadiran atau attendance itu 10%. Presensi nanti teman-teman bisa mengisi di sistemnya LMS. Oke, di sistem LMS UMI itu sudah ada presensi yang teman-teman setiap pembelajaran atau tatap muka itu akan teman-teman temukan. Oke, dan teman-teman harus mengisi presensi itu sendiri. Oke, nah selanjutnya saya tidak akan mempersulit teman-teman untuk mendapatkan nilai yang teman-teman inginkan atau mendapatkan nilai yang sempurna, asalkan teman-teman harus melihat aspek-aspek ini. Oke, kalau teman-teman hanya mengerjakan UTS dan UAS saja, sedangkan tugas dan kehadiran teman-teman tidak diperhatikan, ya otomatis nilainya paling bagus itu C. Tapi kalau teman-teman itu bisa memperhatikan dari mulai UTS-nya, UAS-nya nilainya bagus, tugasnya dikerjakan semua, kehadirannya pun dikerjakan semua, ya otomatis saya akan mudah untuk memberikan nilai A. Oke, tapi kalau misalkan tugas dan kehadiran saja yang kalian perhatikan, UTS dan UAS-nya tidak begitu bagus nilainya, ya itulah nanti kualifikasi dan bobot nilainya itu tinggal menyesuaikan yang teman-teman harus perhatikan ini. Jadi tugas dan kehadiran ini akan mendongkrak nilai untuk UTS dan UAS teman-teman. Oke, nah kita akan lanjut masuk ke RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Saya akan tunjukkan RPS-nya. Nah, inilah rencana pembelajaran semester. Jadi setiap dosen akan menunjukkan rencana pembelajaran semester, dan ada capaian-capaian pembelajarannya yang harus kita tempuh. Nah, yang pertama adalah nanti kita akan mengenai tentang pengenalan RPS, mata kuliah dan penilaian yang saat ini kita akan bahas, yang sudah kita laksanakan. Yang kedua nanti kita akan bahas mengenai pengertian, fungsi dan tujuan keuangan bisnis. Yang ketiga nanti kita akan bahas tentang neraca dan laba rugi, terus nilai waktu, kondisi keuangan perusahaan, perhitungan yang lain, terus ada UTS maupun analisis yang lainnya atau metode model-model lainnya. Dan ini kalau teman-teman punya request untuk Pak,
saya ingin belajar tentang metode ini atau model ini gitu, atau rumus ini, bisa nggak? Itu bisa, nanti tinggal teman-teman sampaikan, baru nanti kita akan bahas itu. Oke, dan ini kalau teman-teman pastinya ada request atau dirasa sudah mampu, atau satu materi ini agak berat, ya mungkin kita akan melaksanakan ini bisa 2-3 kali pertemuan, karena satu pembahasan itu bisa menentukan waktu beberapa sesi itu. Makanya ini hanya kurang lebih silabus atau kurang lebih rencana pembelajaran semester, ataupun nanti teman-teman mudah dipahami, ya mudah-mudahan ini semuanya tercapai. Oke, dan ini nanti banyak referensinya, keuangan bisnisnya. Nanti kita pembelajaran bisa melalui audio atau video pembelajaran seperti ini, atau nanti kita bisa secara virtual melalui Zoom atau Google Meet atau aplikasi lainnya. Dan ini tujuannya teman-teman yang pasti harus bisa mengetahui, menghitung, dan menganalisis. Nah, teman-teman untuk keuangan bisnis ini lebih menghitung, mengidentifikasi, membaca model-model tersebut, dan ketepatan untuk menganalisis atau ketepatan perhitungannya dalam sebuah atau tujuan dari keuangan yang ingin teman-teman capai. Oke, dan inilah bobot kurang lebih yang ada di RPS yang teman-teman harus pahami dan harus paham ya mengenai ini. Yang pasti teman-teman welcome, dan anggap mata kuliah keuangan bisnis ini it's easy. Oke, layaknya teman-teman mengatur uang jajan. Kalau teman-teman bisa dan mudah mengatur keuangan dengan baik, mengatur uang jajan dengan baik, otomatis keuangan pun teman-teman bisa manage dengan baik. Oke, ini kurang lebihnya RPS. Teman-teman mudah-mudahan dapat dipahami. Kita akan lanjut ke next meeting, kita pertemuan selanjutnya dengan materi, dan kita akan mulai masuk ke materi selanjutnya mengenai tentang pengertian, tujuan, dan model-model lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.